Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Jadiasa dan hari ini saya akan membacakan lab 1513 yaitu part control using PBR. Jadi di sini ada addressing table-nya dan juga topologinya di atas. Oke, objectives-nya ada 4 part yaitu build network dan configure basic settings, kemudian configure dan verify routing, part 3 configure PBR for provide path control, dan terakhir yaitu configure local PBR to provide path control. Jadi pertama-tama kita build network dan configure basic settings. Ini ya kita masukkan saja ya ke router R1, R2 dan juga R3, kemudian switch D1 dan switch D2. Kita langsung saja ke part kedua yaitu mengkonfigurasi. Oke, jadi pertama-tama kita masuk ke D1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke IP routing. Nah, kita masuk ke root OSPF 123 ya. Nah, jadi kita ke D1 ya. Jadi kita ke D1, kita IP routing. Nah, IP routing terus OSPF 123 terus masukkan router ID-nya 112 dan auto cost-nya 1000. Auto cost reference bandwidth-nya 1000. Kemudian kita masukkan networknya dan juga area terus N. Nah, kita balik ke router R1. Router R1 ini kita masukkan OSPF 123 dan router ID-nya 111. Kemudian reference-nya itu reference bandwidth-nya 1000. Oke, networknya kita masukkan terus areanya dan N. Terus di R2 kita mengkoneksikan network menggunakan OSPF dengan ID 123 ya. Ini terus router ID-nya 22221, auto cost-nya 1000. Terus kita masukkan networknya, ini networknya dan juga areanya. Dan di router S3 juga sama, kita koneksikan menggunakan OSPF dengan router ID 333, auto cost-nya 1000, dan kita masukkan network dan areanya ya. And sekarang di switch D2 kita juga masukkan, kita koneksikan dengan menggunakan OSPF dengan ID 123 juga, router ID-nya, terus masukkan networknya juga, areanya dan auto cost-nya 1000, auto cost reference bandwidth-nya 1000. Kita verifikasi. Kita sekarang verifikasi. Why it's not result. Oke, not result, dan di D2 juga kita sama. Kita balik ke R1, kita paste, muncul ya. Dan di R2 kita tes juga. Oke, ada. Dan di R3, oke, ada juga ya. Sekarang
Kalau misalnya ini harusnya bisa di TCL SH ya, memverifikasi end-to-end connectivity. Tapi karena kalau ini sudah muncul berarti sudah bisa ya. Jadi kita lanjut sudah ke ping. Oke, sekarang kita show IP route OSPF ya. Addressnya ada. Terus sekarang kita ke part 3. Keterangan ini. Table. Ya, sekarang kita ke part 3 yaitu konfigurasi PBR to provide path control. Step pertama kita masuk lagi, kita masuk ke lokal LO2 SCL ya. Nah, di sini dia kita masukkan scriptnya. Exit. Kemudian kita exit, terus kita roadmap ya. Kita masukkan di sini. Set IP next hop-nya dan juga exit. Ya sudah ya. Saya masuk ke INTE 00 ya. Oh, di sini. 01 kita masukkan IP policy-nya roadmap XN. Oke, sekarang show roadmap. Nah, sudah ya. Sekarang kita tes policy-nya. Oke. Sekarang kita cek lagi threshold. Ya, setelah itu kita show roadmap ya. Ini sudah ya. Oke. Sekarang di part keempat, data threshold. Oke, muncul ya. Sekarang kita masuk lagi ke config terminal ya. Kita masukkan ini. Kita membuat nama nama dari extended ACL-nya dan ACL permit IP exit. Lalu sekarang kita masuk ke local PBR, match IP-nya, set IP next hop, exit.
Sekarang kita masukin local pbr exit. Nah, sekarang kita trace route ya. Oke, kita trace route ini juga. Oke, mungkin sudah video saya. Sudah selesai ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.